Perkenalkan, nama saya Safani Sarimurti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0561344102. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas ketiga dari struktur data. Di sini kita ada soalnya. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Dengan ketentuan sebagai berikut, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 dengan A8. Buat tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Langkah pertama adalah kita buka terlebih dahulu kode editornya. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Kita running programnya. Oke, jalannya di sini kita misalnya ingin mencari nilai 1. Ya, mengunjungi ketemu ya, ditemukan dengan nilai 1 di A8. Oke, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari codingan. Yang pertama, private maps untuk string list, string graph dengan new hands map. Fungsi ini adalah fungsi graph adjacency list. Jadi fungsi ini adalah fungsi menghubungkan masing-masing node list antara simbol satu simbol lainnya untuk dicek, jadi saling terhubung. Kemudian fungsi yang bawahnya itu berfungsi sebagai map untuk menyimpan nilai apa nodenya. Ya. Kemudian fungsi bawahnya ini berfungsi untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Kemudian di sini ada DFS graph search. Kemudian di bawahnya ada graph put array list. Di sini berfungsi sebagai inisialisasi dari graph. Jadi untuk yang misalnya awal A1 itu terhubungan A2 dan A3, kemudian A2 terhubungan A4 dan A5 dan seterusnya seperti itu. Oke. Di yang bawahnya, node values put itu untuk misalkan A1 kita isi dengan A5, A2 kita isi dengan A3, A3 kita isi dengan A8 dan seterusnya. Kemudian fungsi partikulen DFS string current node yang dicetak sistem upframe line itu untuk mencetak node yang sedang dikunjungi dan nilai yang ada pada node tersebut, memberitahu kita proses pencarian secara real time. Jadi nanti akan tertulis pesan mengunjungi node berapa dengan nilai berapa sesuai yang dicari.
Dan if node values gets target, system of line ditemukan node dengan nilai target dengan nilai sesuai target yang dicari di node berapa. Itu sistem ini memeriksa apakah nilai dari current node sama dengan target nilai yang sedang dicari. Jika sama, maka akan ditulis dengan ditemukan node pada nilai berapa di node berapa. Kemudian akan mengembalikan fungsi return true jika ditemukan. Dan untuk visited at current node itu berarti sudah mengunjungi node tersebut. Kemudian ada for string neighbor grab get or default current node, ini berfungsi sebagai untuk setiap tangga yang belum dikunjungi akan memanggil rekursif DFS ke node tersebut. Dan jika dalam proses pencarian ditemukan nilai sesuai dengan target, maka akan mengembalikan nilai true dan pencarian langsung terhenti dan fungsi mengembalikan true. Tapi jika semua tangga sudah diperiksa dan tidak ditemukannya angka di dalam node, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai false, berarti node tidak ditemukan. Fungsi ini adalah fungsi untuk merunning codingan dari DFS. Ini adalah titik masuknya entry point dalam program. Kemudian fungsi bawahnya itu membuat objek baru di kelas DFS Grabs. Dan fungsi ini nanti akan menjalankan metode DFS pada graph yang sudah didefinisikan dalam kelas di atas. Kemudian ada sistem scanner system in, berarti menciptakan objek scanner yang dibutuhkan untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard. Kemudian sistem outprint itu nanti mengeluarkan printilan tulisan angka yang akan dicari. Kemudian muncul fungsi ini untuk memasukkan nilai target. Fungsi integer target scanner next integer itu berfungsi untuk membaca input angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpan dalam variabel target. Dan menggunakan scanner next integer untuk mengambil input bertipe integer. Kemudian boolean found search DFS current node A1 target berfungsi sebagai memanggil metode DFS pada objek search dengan argumen. Jika ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan bahwa nilai sudah ditemukan di dalam node yang dicari. Tapi kalau tidak, akan memunculkan perintah nilai tidak ditemukan di graph. Soal kedua adalah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java dan menggunakan transparan sebagai berikut. Menggunakan graph dengan 8 node dari A1 sampai dengan A8 tentukan sendiri nilainya. Kemudian melakukan pencarian angka n pada graph tersebut dengan BFS. Jelaskan pada diminta proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya.
Oke, sini kita misalnya mencari angka 40. Ya, muncul ya, ditemukan node dengan nilai 40 di A4. Oke, ada private map string list. Ini adalah fungsinya ke list tetangganya. Artinya sebagai penghubung antara simpul satu dengan simpul yang lainnya. Kemudian integer fungsi untuk artinya antara A1 berhubung dengan A2 dan A3 dan seterusnya. Kemudian ini untuk kemudian QWADD ini berfungsi sebagai dengan Oke, kemudian ada public boolean BFS. Di sini ada perintah set string visited new has set. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menandai node yang sudah dikunjungi supaya tidak berulang saat ada kunjungan. Kemudian QW ini berfungsi sebagai antrian untuk memproses node secara berurutan. Seperti itu. Kalau ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi, dan ini untuk memproses node secara berurutan. Kemudian ada ini untuk mulai dengan antrian dari start node, yaitu memulai node dari awal, terus menambahkan node dan tanda sudah dikunjungi, visited. Fungsi while QW is empty ini adalah selama QW tidak kosong, ambil node dari depan QW. Cetak info node yang sedang dikunjungi. Kemudian jika node fungsi di sini, jika nodenya sama dengan target, maka langsung dimunculkan perintah ditemukan node dengan nilai segini. Kemudian return true. Memberi laporan bahwa berhasil. Kemudian untuk ini, for string neighbor ini adalah untuk memasukkan tetangga node yang belum dikunjungi ke QW dan tandai sudah dikunjungi. Kemudian ini fungsi untuk ngarannya. Ini memunculkan fungsi BVS grab search ini baru, kemudian di scan, kemudian memasukkan angka yang dicari, nanti angkanya kita scan dalam bentuk integer. Jika tidak ditemukan nilainya dimanapun, maka nilai tersebut tidak ditemukan di graph. Kemudian scannernya ditutup. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai DVS grab dan BVS grab. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.